Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di channelnya MJL Kid Fighter. Oke, dan kali ini saya akan membahas lagi seputar layangan Sukhoi. Nah, jadi kali ini saya akan membahas pertanyaan ya, akan menjawab lah. Gimana sih membuat layangan Sukhoi yang enak itu? Gitu ya. Jadi sebenarnya membuat layangan Sukhoi itu, kalau yang menurut saya, yang saya alami, gampang-gampang susah gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau untuk membuat layangan Sukhoi hanya untuk terbang saja, eh, itu mudah ya. Tapi untuk membuat layangan Sukhoinya yang enak, nah itu susah. Makanya saya bilang gampang-gampang susah. Dan sebelum saya terjun ke dunia layangan Sukhoi ini, saya juga dulu main layangan, tapi main layangan yang warungan itu atau jabrugan gitu ya. Dan itu susah banget dikendalikan, nggak apa nggak bisa diatur, susah gitu ya. Bedegong lah kalau orang sudah bilang. Nah, setelah saya mengenal Sukhoi, sorry, sebelumnya saya juga suka buat layangan, cuman sembarang gitu. Dulu nggak pakai ukuran ini, nggak ukuran itu, nggak saya pentingin tarikan samping gitu kan, dari ukuran tajuknya, sayapnya, saya langsung buat aja gitu. Yang penting kita ukur pakai benang, udah jadi. Yang penting terbang bisa diadu gitu kan, main-main ulur atau ubat gitu kan, ataupun main tarik gitu. Nah, setelah saya mengenal Sukhoi gitu, saya tertarik untuk mencoba membuat gitu. Saya cari tahu gini 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 tentang ukuran, tentang serutan, tentang apapun, tentang tarikan gitu kan. eh, saya coba gitu. Kalau saya pas pertama saya coba itu, saya buat aja gitu, kok nggak enak gini, kok nggak seperti yang lain gitu. Nah, makanya saya sebelum membuat sebelum saya jual gitu kan, seperti ini, saya coba dulu untuk membuat layangan. Saya coba yang seperti ini, coba yang seperti itu, coba yang ukuran ini, ukuran itu, dan alhasil sedikit-sedikit lah ya bisa. Aduh, kalau dulu mah kadang-kadang singit, kadang-kadang apa namanya, muternya nggak jelas gitu. Dan sebelum saya bisa membuat layangan lah ya, saya coba dulu berkali-kali gini-gini saya pakai, wah kok susah dikendalikan. Kadang-kadang ini, oh ternyata tali kama, bisa jadi tali kama saya benerin gini-gini gitu kan. Tapi tetap aja, ya mungkin faktor layangannya kurang bagus gitu ya. Nah, kali ini saya akan eh, membahas atau membagikan kepada kalian untuk membuat layangan yang enak itu seperti apa. Pertama ya, dari faktor bambu dulu. Tuh, dari faktor bambu. Mau bambu apus atau petung, ya, itu harus yang tua. Pertama harus yang tua. Kedua itu dari segi penjemuran, ya harus maksimal gitu. Minimal sebulan sebulan atau lebih gitu ya dijemur, terus disimpan. Itu bagus untuk menghilangkan kadar airnya. Makanya kalau teman-teman pengrajin layangan itu kebanyakan mencari bambunya itu di pegunungan gitu, yang jauh dari kali gitu. Karena apa? Karena kalau dekat kali itu kadar airnya itu banyak gitu. Orang merekomendasikan ya, bukan berarti jelek ataupun apa, nggak tahu.
Tapi yang saya alami itu kadar airnya itu banyak kalau dekat kali. Saya udah coba bambu yang gombong, yang apus, yang petung juga saya udah coba. Ternyata ya kalau kita menjemurnya kurang maksimal, kebanyakan layang itu singit gitu kan. Jadi muternya kurang bagus. Nah, makanya kalau yang buat turnamen-turnamen itu pasti ya apa ada harganya karena pengolahannya, cara merawat bambunya itu ya benar-benar gitu. Saya disimpan dulu, setelah dijemur lama lagi nyimpannya, setahun, kadang setahun setengah, 2 tahun bisa jadi. Makanya ada harganya gitu karena kualitasnya itu luar biasa gitu, udah menjamin. Kalau kenapa beda dengan yang standar gitu, ya beda. Contohnya kalau kita membuat yang standar itu mungkin buat ceng-cengan aja gitu untuk latihan. Kalau yang superan itu untuk turnamenan gitu ya, untuk turnamen yang berkelas gitu ya. Nah, tapi eh, kita di sini akan membahas apa namanya dari bentuk layangannya aja ya, karena mungkin bambunya ya pertama itu bambu, yang kedua itu harus presisi ya, presisi dari segi serutannya seperti ini, di balik sini juga sama. Nah, ukuran, untuk ukuran sendiri itu tergantung selera. Ada yang apa yang suka, ada yang suka ukuran 2,6 mili gitu serutannya, ada yang suka 2,5 mili gitu ya. Itu tergantung karakternya, dia itu main keras ataupun kalem gitu. Dan ini untuk apus ya, untuk apus ukuran saya membuat dari apus itu karena di sini tuh banyaknya yang pemain uluran. Jadi katanya kalau ulur itu enaknya itu layangan yang berat gitu, biar cepat putusnya gitu ya. Makanya saya membuat ini. Untuk tajuknya sendiri saya membuat ukuran 2,8, dan ini untuk sayapnya saya menggunakan serut 2,7. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita mau layangan yang segi empuk mungkin diturunin aja segi serutannya. Nah, contohnya kayak saya ini saya buat ukuran 2,6 mili ya untuk serutan bambunya, karena saya tipikal orang itu mainnya ubet gitu kan. Ubet itu bisa dibilang main tarik, karena nggak terlalu keras juga, nggak suka juga jepret, belum belum terlalu ini saya kalau jepret ya, suka sakit-sakit saya. Nah, saya menggunakan ukuran 2,6 dan untuk tajuknya 2,7. Nah, ini pas kalau menurut saya, buat saya ukuran pemain seperti saya ini suka yang empuk-empuk ya. Ini untuk standar hapus ya. Tapi kalau petung itu 26 itu udah termasuk keras gitu. 2,6 mili itu udah termasuk keras kalau petung. Nah, ini kalau hapus ini udah lumayan empuk gitu. Yang pertama itu bambunya harus tua, yang kedua itu ya harus serutannya harus presisi, yang ketiga itu tajuknya itu harus lurus gitu ya. Biar apa? Biar enak layangannya gitu. Karena tajuknya yang bengkok, sedikit bengkok aja itu ngaruh banget gitu kepada layangan yang akan kita pakai. Kalau kalian nggak percaya, coba aja tajuknya yang bengkok sedikit, mungkin pas ditarik set dia akan naik sendiri atau turun sendiri atau kemana, nggak lurus gitu larinya. Tapi kalau tajuknya yang lurus itu gampang diaturnya, sentek sedikit langsung sentek sedikit. Nah, setelah itu dari segi tali kama juga sangat berpengaruh ya untuk layangan. eh, Kalian bisa lihat aja ya pro player lainnya yang memakai tali kama banyak.
tutorialnya. Jadi kesimpulannya membuat layang itu ya harus tekun, bener-bener harus ulet, nggak bisa sembarangan kayak itu kalau untuk cuma terbang aja bebas ya bisa, untuk bentuknya seperti itu bisa terbang aja bisa ya sembarangan, tapi untuk yang bagus itu yang enak itu ya harus dari segi apa, segi serutannya itu harus hati-hati gitu kan. Kalian tahu dari sini harus seperti apa, tekanannya jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu kencang, jangan bertenaga juga, jangan terlalu neken lah intinya. Karena bambu itu kalau pisaunya seperti ini ya, nyerutnya nanti ini akan cepat gitu kenanya, akan dalam gitu. Makanya saya anjurkan itu untuk menserut itu pisaunya seperti ini. Nah, jangan lupa pakai pengaman juga ya kalau apa, kalau serut bambu biar nggak luka tangannya seperti ini gitu ya, seperti ini. Pelan-pelan pasti bisa karena nggak ada yang instan gitu. Semua itu perlu belajar dan berproses gitu. Pertama kita buat pasti langsung jelek dulu, nggak ada yang langsung bagus, pasti jelek dulu, biasalah ya. Nanti lama kelamaan coba lagi yang seperti ini, coba lagi, karena saya juga seperti itu. Saya coba yang seperti ini, yang bentuknya seperti ini, yang tarikannya seperti ini, saya udah coba. Dan ini adalah layangan ukuran 57 ya kalau salah. Ini pesanan teman saya ini. Ukuran 57. Untuk serutannya saya menggunakan 2,5 ya. Tajuknya 2,6. Ini bambu petung. Untuk tarikannya saya menggunakan 36,5 kalau nggak salah ya. Untuk kepala saya menggunakan 10 cm ya. Dia pengennya yang agak-agak empuk katanya. Dan yang ini juga sama petung ya, bambu petung. Nah ini agak keras sedikit, ini tajuknya bikin agak keras. Ini dari bambu petung juga. Nah jadi kesimpulannya seperti itu ya, jangan pernah putus asa untuk belajar, selalu gunakan feeling kita ya, untuk apa namanya, membuat arku. Terus belajar dan tetap semangat, pasti kalian bisa. Kalau ada kemauan pasti bisa. Semangat buat kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share juga, nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info-info menarik seputar layangan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.